Recording in progress. Oke. Bu, saya izin nutup kamera soalnya kameranya bermasalah. Oh iya, nggak apa-apa. Kelas kalian semuanya sudah vaksin? Sudah vaksin semuanya? Ada yang belum. Yang belum kenapa? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yang belum vaksin, kendalanya apa? Masalahnya apa? Ada penyakit Kemarin bawaan? sempat COVID, Bu. Jadi harus nunggu 3 bulan dulu baru bisa vaksin. Oh iya ya, semoga cepat sembuh ya. Salamah ya. Biar cepat bisa beraktivitas seperti biasa lagi tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa khawatir kita untuk berkomunikasi dengan teman-teman, dengan orang-orang rumah kita. Semangat terus buat Salama, buat teman-teman yang pernah terinfeksi ya. Jangan putus harapan, jangan putus asa, tetap jaga kesehatan, tetap prokes dimanapun, di rumah maupun kita di luar rumah. Oke. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, Bu minta ketua kelas untuk mewakili teman-temannya berdoa agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan mewakili teman-temannya, kita berdoa sama-sama. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, baiklah. Pada kesempatan hari ini, Maaf, Bu. ya kenapa? Suara Ibu kecil. Nggak kedengaran, Bu. Sudah kedengaran jelas? Masih kecil? Jelas, Bu. Oke. Oke, pada hari Makasih. ini kita akan membahas materi bab 3 ya. Bab 3. Anak-anak semua yang sudah punya LKS, bukunya dibuka. Nanti juga Ibu akan share screen materinya. Bab 3 kita membahas tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Minggu lalu kita belajar bab 2 itu mengenai materi apa? Masih ingat? Halo? Permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Oke, permasalahan ekonomi dalam sistem ekonomi. Apa saja tuh permasalahan dalam kegiatan permasalahan ekonomi yang dihadapi? Contohnya? Suara Ibu kecil banget, Bu. Suaranya kecil ya? Oke, maaf. Apa saja nih masalah-masalah dalam ekonomi yang minggu lalu kita pelajari? Di bab 2 ya. Masalah ekonomi klasik itu seperti apa? Dibagi menjadi 3, Iya. produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, betul sekali. Masih ingat ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang peran pelaku ekonomi, tapi kita membahasnya di bagian kegiatan ekonomi dulu karena slide-nya cukup banyak. Oke, Bu share screen ya. Sebentar, tunggu dulu. Sudah pada sarapan kan? Biar lebih semangat, biar bertenaga gitu. Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah. Tunggu ya, sebentar.
Sudah muncul di layar kalian? Belum, Bu. Oke, Sudah, Bu, bentar ya. tapi di saya masih hitam-hitam. Iya nih, di layar ibu juga lagi bermasalah kayaknya. Bentar ya. Nah, gimana? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu, Iya. atas nama Charlen Bajeng katanya tadi keluar sendiri, Bu. Jadi belum dimasukin lagi. Bentar ya. Tunggu dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan fi hendallah. Ibu, Iya. atas nama Atalia juga keluar tadi, Bu. Sebentar ya. Di laptop Karena ibu. jaringannya, Bu. Oke. Ya, Bu. Oke, tunggu dulu ya, sabar. Jaringan ibu ini di laptop ibu, zoomnya nggak tiba-tiba nge-lag, ceket gitu. Jadi ibu coba masuk pakai HP. Di layar kalian ibu masih ada? Masih, Bu. Masih, Bu. Bentar ya, soalnya nih nge-lag nih, ibu nggak bisa share screen. Recording in progress.
Oke, yang keluar tadi udah bisa masuk. Yang keluar tadi udah coba masuk kah? Saya sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Aku coba lagi ya, share screen ya. Ibu memang nggak ngomong kak, Bu? Atau memang nggak ada suara? Bentar, lagi ini apa PPT-nya lagi gak bisa. Tunggu dulu ya, Ibu belum ngomong. Iya. Tunggu ah.
Tes, suaranya kedengaran? Kedengaran, Bu. Kedengaran, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. Materinya sudah kelihatan ya di layar kalian ya? Iya, Bu, kelihatan. Oke. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang bab 3 yaitu peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Tunggu sebentar ya. Bagaimana layarnya kelihatan di PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Hari ini kita membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dimana seseorang berusaha untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu produk untuk memenuhi suatu kebutuhan masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3 bagian. Adapun pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah kita dituntut mampu mendeskripsikan dengan tepat apa saja kegiatan dalam ekonomi tersebut. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, memproduksi atau kegiatan produksi. Yang kedua, itu ada kegiatan distribusi atau mendistribusi. Yang ketiga, ada kegiatan mengkonsumsi. Kegiatan produksi ini dilakukan oleh seorang produsen guna menciptakan atau menghasilkan sebuah produk. Jadi produksi itu dilakukan oleh seorang produsen. Yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Produsen menciptakan sebuah produk atau sebuah barang dan jasa. Nah, setelah produk itu sudah diproduksi, maka akan didistribusikan oleh seorang distributor namanya. Orang yang melakukan penyaluran barang dan jasa itu disebut dengan distributor. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi itu dikonsumsi oleh seorang konsumen. Yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi, distribusi ini adalah jembatan untuk hubungan antara produsen dengan konsumen, di mana adanya distribusi ini menjadi jembatan agar bisa tersalurnya barang dan jasa sampai kepada konsumen. Selanjutnya, pengertian produksi. Pengertian produksi di sini adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita itu tidak terbatas ya, seperti yang telah kita bahas di minggu kemarin, bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas, tapi sumber dayanya yang terbatas. Nah, ternyata untuk memproduksi suatu barang itu ada faktor-faktor pendukungnya untuk bisa menciptakan suatu barang dan jasa. Faktor yang
kegiatan produksi itu adalah alam. Kenapa disebut dengan alam? Faktor pendukung pertama dalam kegiatan produksi karena alam di sini menyediakan bahan baku untuk terciptanya atau menghasilkan produk tersendiri. Jadi ketika kita atau seorang produsen ingin menciptakan suatu produk, otomatis dia membutuhkan bahan baku untuk dijadikan barang atau jasa. Nah, yang menyediakan bahan baku itu adalah alam. Contohnya seperti tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lainnya itu disediakan oleh alam. Dan ternyata faktor produksi alam ini terbagi menjadi dua. Ada faktor produksi alam yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Ini kita sudah membahasnya di bab 2 ya. Sebelum bab 2 juga kalian sudah membahas di bab 1 tentang tentang konsep ilmu ekonomi mengenai kelangkaan. Di situ ada membahas tentang sumber daya langka dan sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Di situ ya, di bab 1 sudah ada disinggung. Selanjutnya ada faktor pendukung produksi, itu ada faktor produksi tenaga kerja. Kenapa disebut di sini tenaga kerja? Ketika seorang produsen ingin menciptakan dan menghasilkan suatu produk, otomatis dia membutuhkan orang untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Dia tidak mampu untuk mengerjakan sendiri, makanya dia butuh faktor produksi tenaga kerja untuk mengolah bahan baku tadi itu menjadi sebuah produk yang produk jadi, produk setengah jadi atau produk mentah. Jadi di sini peran tenaga kerja juga dibutuhkan, menjadi faktor kedua pendukung dari produksi, kegiatan produksi. Selanjutnya ada faktor produksi alam. Ini juga merupakan faktor pendukung ketika kita ingin memproduksi suatu barang. Kenapa menjadi pendukung? Karena modal ini kadang dia bersifat, bisa dia berupa uang, bisa juga dia berupa barang. Berupa uang untuk apa? Untuk membeli bahan baku kita memproduksi suatu barang nanti. Otomatis kita membutuhkan modal untuk membeli bahan baku tersebut ketika kita ingin menciptakan atau menghasilkan suatu barang. Contoh kecil aja, ketika kita ingin menjahit nih, kita menjahit